parlemen harus mendorong dua hal itu. Jangan orang ngomong dipidana, orang berpendapat dipidana, kemudian kalau ada Anda tersinggung sebagai warga negara bersama warga negara lain, maka lakukan gugatan perdata. Yang ketiga, kapan Bang Habib, Adinda Habib, Pak Habib, kita diterima tim RRT ini untuk mengadu kepada Anda sebagai wakil rakyat. Kita sudah ajukan suratnya. Oke, mumpung di TV ini. Kami tetap menagih kepada DPR untuk menerima kami, karena kami rakyat ingin mengadukan kasus ijazah ini dalam perspektif penegakan hukumnya. Bukan dalam perspektif isu dan lain sebagainya, tapi dalam perspektif penegakan hukum. Jadi tidak juga politik, betul-betul perspektif penegakan hukum. Baik secara formil maupun material. Kenapa kami tidak diterima? Kan aneh rasanya. Kami masih menunggu sampai saat ini ya tindak lanjut surat yang sudah kami sampaikan ke DPR Komisi 3. Kenapa kami butuh menyampaikan hal ini ke Komisi 3? Ini nggak ada kaitannya dengan kita ingin seperti yang dikatakan para termul ya kan. Wah ini melebar kemana-mana. Tidak. DPR itu adalah menjalankan fungsi pengawasan dalam ketatanegaraan kita. Karena itu kita meminta DPR ikut mengundang kami RDPU mendengarkan apa yang terjadi. Kami sudah berkirim surat sejak tanggal 15 Januari dan sampai sekarang alhamdulillah belum ditanggapi ya kan. Wah, para termul mengatakan, wah surat Troya Refli Harun CS dicuekin oleh DPR. Loh, kok bangga dicuekin? Justru kalau DPR cuek kepada aspirasi masyarakat, kepada keinginan masyarakat, dia tidak mengerjakan tugasnya. Untuk apa Anda dipilih dalam melalui proses pemilu kalau Anda tidak mau mendengarkan aspirasi masyarakat, mendengarkan fakta hukum yang ingin kami sampaikan. Hanya karena sebagian besar barangkali masih terikat dengan kekuatan yang lama. Kan ini menjadi nggak ada gunanya DPR kalau begitu. Jadi bukan kami berkecil hati, malah kami mendesak, menggugat, loh kalian kok tidak mau berani berhadapan dengan kami. Kami kan rakyat yang ingin menyampaikan aspirasi. Kenapa tidak dibuka kerannya? Kemudian kami juga menunggu tanggapan dari Komnas HAM sebagai institusi yang punya tugas untuk to respect, menghormati hak asasi manusia, to protect, ya kan? Kemudian kami menunggu bahwa kami menengarai sudah ada pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia dalam proses penanganan kasus ini. Karena itu kami minta audiensi kembali dengan Komnas HAM. Alhamdulillah sampai hari ini kami belum mendapatkan tanggapan balik, tapi kami akan tindak lanjuti lagi. Ya, DPR akan kami susulkan lagi surat baru, kemudian Komnas HAM kami akan susulkan lagi surat baru. Nah, adapun kepada Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan juga Polda Metro Jaya, kami tinggal menunggu apa tanggapan mereka terhadap surat yang sudah kami ajukan. Bahkan kalau kepada Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Tinggi, kami sudah beraudiensi langsung, bahkan diterima oleh Wakil Jaksa Agung yang juga Jampidum, Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Umum. Ya, jadi itu yang kami lakukan. Sekali lagi, ya, ini nggak ada kaitannya dengan takut dan tidak takut gitu. Ini kaitannya adalah bagaimana menegakkan hukum yang sebenar-benarnya, seadil-adilnya dalam kerangka negara hukum Indonesia. Dan semua stakeholder itu bertanggung jawab. Tidak hanya penyidik Polda Metro Jaya, tapi juga DPR, Komnas HAM, kemudian institusi-institusi lainnya yang juga harusnya terlibat. Kawan-kawan semua, saya harus mengupdate
apa yang sudah kami lakukan per 20 per tanggal 20 Januari 2026 ke Komisi 3 dan kemudian 29 April kemarin surat yang kedua. Pada prinsipnya kami terus memonitor dengan menghubungi Komisi 3 melalui tenaga staf ahli TA-TA yang ada di sana. Tetapi tentu saja kami kan mempertanyakan perihal representasi dari anggota dewan itu sendiri, yang menurut kami mereka kan apakah representasi partai politik atau juga representasi dari rakyat atau wakil rakyat itu sendiri. Sehingga ketika surat ini tepatnya apa Mas Refli? Jadi belum direspon, kami tentu saja merasa kepekaannya ini kan agak kurang bagus ya anggota dewan kita. Tapi saya menganggap bahwa teman-teman menganggap 12 Mei kemarin itu setelah reses baru dimulainya persidangan. Sehingga tetap pada pekan depan setelah kita membuat surat dan kemudian akan kita layangkan kembali perihal tentang surat yang ketiga. Tetapi ini perlu disampaikan apa sih format isi surat yang kita tulis yang kita sampaikan dan terkait dengan tenggat ini gitu loh. Tenggat itu tadi sampaikan oleh rekan Refli bahwa ini kan 14 hari itu jelas dalam bahasa undang-undang yang KUHP baru pun jelas di sana, maupun dari surat edaran dari Kejaksaan Agung maupun dari pihak kepolisian. Nah tentu saja ini menjadi poin penting bagi kita, apakah kemudian speedy trial prinsip, jadi peradilan yang cepat yang ingin dibangun dalam KUHP yang baru ini bisa dijalankan, karena kami yakin due process itu juga menentukan dalam yang namanya tujuan. Jadi kalau bahasa teori Mertonnya itu tujuan positif untuk membangun yang namanya penegakan hukum yang baik, tetapi proses juga harus positif. Itu mungkin yang bisa disampaikan. Artinya kita terus ya Mas Refli ya untuk menyampaikan ke DPR, ke Komisi 3, dan ini pun langkah-langkah ini sudah kita lakukan dengan ke ketuanya, kemudian anggotanya juga, dan juga tenaga-tenaga ahlinya. Terakhir mungkin kalau bisa saya sampaikan, ya saya mengutip poin terakhir, ya yang namanya demokrasi sehat itu muncul akan kemudian berkembang, demokrasi yang baik dan bagus apabila partisipasi publik juga sangat tinggi. Justru ini yang kemudian kita ingin tunjukkan, yang namanya RDPU itu adalah harapan kita agar demokrasi itu tumbuh dan kemudian fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPR itu terjadi. Mungkin itu Mas Refli terkait dengan update di Komisi 3 DPR. Kami tetap menagih kepada DPR untuk menerima kami, karena kami rakyat ingin mengadukan kasus ijazah ini dalam perspektif penegakan hukumnya, bukan dalam perspektif isu dan lain sebagainya, tapi dalam perspektif penegakan hukum. Jadi tidak juga politik, betul-betul perspektif penegakan hukum, baik secara formil maupun material. Kenapa kami tidak diterima? Kan aneh rasanya, karena kami bicara tentang hukum baik secara formil maupun material. Kami juga mengimbau Komnas HAM agar menerima kami kembali, karena surat kami itu tidak hanya menjawab sudah terjadi pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana mereka mengklaim tidak terjadi pelanggaran, tetapi kami juga minta audiensi. Nah, kepada Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Tinggi serta Polda Metro Jaya, kami meminta paling tidak bagaimana update perkara tersebut sudah sejauh mana untuk Kejaksaan Tinggi, dan kemudian kami berharap Kejaksaan Agung tetap melakukan supervisi sebagaimana yang kami sudah sampaikan bahwa ada pelanggaran-pelanggaran baik secara formil maupun material. Kepada Polda Metro Jaya, kami minta tanggapan dan jawaban terhadap surat kami, mengapa kemudian ada sprindik tanggal 30 Maret dan kemudian ada pasal-pasal yang masih dicantumkan walaupun dari KUHP yang lama yang sudah tidak berlaku lagi. Terakhir, pelaporan terhadap Lecumanan itu bukan karena ada kebencian dan lain sebagainya, ini sekedar pembelajaran kepada warga negara agar tidak sembarang mengorbankan orang lain, melaporkan hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan dirinya. Ya, masa fans club, saya adalah fansnya Pak Jokowi karena itu saya laporkan. Ini kan urusannya Pak Jokowi sendiri. Nah, kalau dia mengatakan Pradi Bersatu itu dirugikan, kita aneh, kok bisa benda mati
merasa dirugikan. Anda mati merasa perasaannya terluka dengan ujaran, kan? Karena ini ujaran, kan? Karena itu kita ingin memberikan pembelajaran juga, dan kita belajar bersama lah ya. Belajar bersama apakah tindakan tersebut benar atau tidak. Karena ini hal-hal yang kemudian tidak patut sesungguhnya berusaha untuk mengkriminalkan orang dengan alasan-alasan tertentu yang kemudian banyak di-entertain pada masa pemerintahan Presiden Jokowi. Kita tahu kan, ada yang namanya organisasi cyber apa sebentar-bentar mengadukan orang, sebentar-bentar mengadukan orang. Dulu ada Greenpeace bicara tentang deforestasi. Dia bilang kalau kemarin deforestasinya 4 zaman pemerintahan SBY dan sekarang zaman pemerintahan Jokowi tinggal 2 dan yang baru 2, maka kan masih 4 kan. Tapi dia bilang wah turun, tinggal 2 yang dulu. Iya yang dulu. Ini kan cara membaca statistik pun dibegitukan. Nah mudah-mudahan ini menjadi komitmen bagi kita untuk menegakkan negara hukum yang demokratis ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.